ini mengizinkan suaminya untuk boleh jemput saya. Siapa saudara siap menerima firman Tuhan? Haleluya, amin. Kalau saudara suka judul yang saya berikan karena ini masuk tahun 2026. Jadi bagaimana kita hidup dipimpin oleh iman akan Kristus, bukan dipimpin oleh rasa takut. Saya nggak tahu bagaimana kita masuk tahun 2026 ini. Ada yang masuk tahun 2026 ini dengan penuh keyakinan, saudara melihat semuanya ada, pekerjaan ada, semuanya. Tapi ada mungkin sebagian dari kita yang masuk tahun 2026 ini dengan ketidakpastian. I'm not sure about my job, I'm not sure about family, I'm not sure about finances. Tapi saya ingin mengajak kita hidup yang dipimpin oleh iman, bukan rasa takut. Mari kita buka bersama di Kejadian 13 ayat 1 sampai yang ke-18. Ya. Yes, Kejadian 13 ayat ke-1 sampai yang ke-18. Ayatnya perikopnya agak panjang sedikit, tapi I'm gonna stay on that chapter ya. Topiknya di judulnya adalah Abram dan Lot berpisah. Ya, mari kita baca. Saudara bisa ikuti, mungkin kalau kelihatan bisa, kalau enggak mungkin saudara bisa buka your phone. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memisahkan baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Stop sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan berikutnya sampai 18. Jadi saudara baca perikop, saudara melihat pada waktu ini si Abraham dan Lot pindah ke kota Negeb. Kemudian mereka dua orang ini diberkati sehingga kekayaan mereka bertambah banyak. Sehingga waktu terlalu banyak, anak-anak gembala-gembala mereka, domba-domba ini ramai jadi rebutan. Ini karena terlalu banyak, ini punya aku, ini milikku, ini dombaku. Jadi mereka berkelahi. Kemudian Abraham sebagai yang lebih tua, dia bilang begini, sudahlah gini karena kan ini besar tanahnya. Daripada kita berkelahi, kamu pilih. Ada dua, jadi ada tanah yang begitu besar. Dia bilang kepada Lot, kamu pilih yang menarik saudaraku. Dia bilang begini, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jadi Abraham itu suruh Lot kamu pilih dulu tanahnya. Jadi tanah, saudara bisa bayangkan dua orang ini berdiri di satu lembah yang begitu besar. Kemudian Lot, you choose first. Kamu pilih dulu, aku berikutnya. Ini yang menarik buat saya. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, saudara tadi baca, dilihat di lembah Yordan itu begitu indahnya, hijau, bagus sekali. Kemudian di sebelah sisinya, Kanaan itu
padang gurun, gesang sekali saudaraku. Yang menarik buat saya, kenapa Abraham itu menyuruh Lot pilih duluan? Sebetulnya Abraham itu punya hak, karena dia yang lebih tua. Seharusnya dia, ini kalau contoh sekarang. Kalau ini memang mungkin not really relevant, tapi relevant juga. Saudara ada warisan misalkan ya. Kemudian disuruh pilih orang tua. Saudara punya orang tua, ini nggak ngomong di sini ya, ngomong di Hobart aja ya mungkin ya. Suruh pilih, oke, saudara punya 2 bersaudara. Ya, satu punya tanah di CBD Sydney. Ya, satu tanahnya di Hobart, Tasmania. Secara normal, kalau saudara pilih kakak pertama, ya, saudara pilih mana? Ya, Sydney kan betul. Karena saudara tahu apa? Karena pilih potensinya, value-nya bakal jauh lebih besar. Betul nggak? Ya memang harga Hobart saya sering bilang itu lagi turun saudaraku. Jadi tapi ini seperti begitu. Jadi waktu disuruh pilih, Abraham bilang begini, Lot, kamu pilih duluan. Loh, tanah itu zaman itu penting sekali karena itu masa depan. Kalau menghasilkan farming itu the future. Karena kalau tanahnya bagus, menghasilkan income masa depan. Tapi yang menarik saudaraku, si Abraham bilang, no Lot, kamu pilih dulu. Jelas Lot pilih yang mana? Jordan, karena dilihat begitu indahnya air mengalir, begitu hijaunya. Pasti saudaraku, pasti dia pilih itu. Yang kita melihat bahwa yang jadi pertanyaan saya, kenapa Abraham membiarkan Lot memilih dulu? Sehingga dia mendapat bagian yang tidak baik, dia mendapatkan second choice, dia mendapatkan tanahnya gersang, tanahnya buruk. Itu seperti contoh tadi, kalau disuruh pilih, dia pilih, udahlah aku pilih Hobart dulu lah. Padahal dia tahu Hobart itu value future-nya bakal jauh lebih rendah, bakal tidak mendapatkan apa-apa dibandingkan kalau dia pilih ke Sydney. Abraham sebetulnya karena dia yang tua, dia bisa, Lot tidak bisa marah. Karena dia, aku ini orang tua, aku punya hak warisan. Aku pilih yang bagus. Lotnya dia oke, siap kode gitu ya, siap koko gitu mungkin ya. Poin yang pertama, saudara, bagaimana kita masuk hidup yang dipimpin oleh iman, bukan apa yang dilihat oleh mata, bukan dipimpin oleh hidup dengan rasa takut, saudara. Yang satu, Lot itu melihat dengan secara keuntungan, tapi Abraham melihat apa yang menjadi janji Tuhan. Poin yang pertama, saudaraku. Kita perlu percaya bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Dan dia selalu sanggup memulihkan dan mencukupkan apa yang kita perlu. Buat Abraham gak persoalan. Meskipun aku mendapatkan bagian yang lebih jelek, meskipun aku mendapatkan yang tidak aku pilih, yang tidak aku inginkan, tapi aku percaya sumber berkat itu bukan dari tanah, sumber berkat itu dari Tuhan. Amin. Karena itu dia membiarkan Lot, you choose first, you choose the best, doesn't matter for me. Aku percaya dimanapun, whatever choices I have, Tuhan sanggup memberkati kita. Seringkali kita takut juga betul pada waktu mungkin bisnis mungkin di Indonesia ya. Sudah bisnis ditipu orang. Gitu. Kemudian sudah merasa orang lain yang seakan mengambil itu promosi seharusnya punya aku. Itu pekerjaan seharusnya punya aku. Tapi temanku, tapi keluargaku, tapi relatifku semua mengambil. Sehingga yang sudah dapatkan realitas saudara masuk tahun 2020. Misalkan this is not what I want. This is not my choice. Aku mendapatkan tanah Kanaan yang gersang, yang seakan-akan tidak bisa memberikan harapan. Tapi Abraham not worry at all. Karena dia tahu sumber berkat itu dari Tuhan. Dan dia selalu sanggup memulihkan dan mencukupkan apa yang kita perlu. Dia begitu percayanya masa depannya itu sama Tuhan. Doesn't matter. Kanaan itu gersang. Kanaan itu bahkan sudah baca, nanti kita baca. Dihuni oleh orang-orang Feris. Ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan di sana, tapi dia percaya, it doesn't matter, it's okay, God will bless me, saudaraku. Ini deklarasi teologi bahwa Tuhan itu empunya segala isinya. Abraham membiarkan Lot memilih, saudaraku. Karena dia percaya bahwa yang memberikan berkat itu sang penjanji itu. Dan Abraham melihat hidup ini dengan mata rohani, saudaraku. Saya nggak tahu bagaimana kita masuk tahun 2026 ini, saudaraku. Mungkin saudara seperti dalam posisi seperti Abraham, you don't get what you want. Yang sudah dapatkan, it's second choice, third choice, fifth choice, mungkin it's not. Melihat itu seakan-akan, I can't see anything in here. Tapi belajar bahwa berkat itu dari Tuhan, saudaraku. Dan Abraham ini juga diuji, karena dia apa? Dia sudah kaya, kan sudah baca, dua-dua sama-sama kaya kan. Ya.
Abraham seharusnya kalau dia punya otak businessman, wah ini masa depanku. Kalau aku dapat Kanaan, aku ini, kalau misalkan saudara punya perusahaan ya, saudara kan harus mikirkan masa depan. Ini keuntungannya harus dipikir ke depan kan. Ya, tapi Abraham tahu, kalau Tuhan sanggup memberkati aku masa lalu, dia pasti sanggup juga menyertai dan memberkati kita. Sehingga dia gak takut, it's okay, I get the second choice. Dan Abraham itu diuji pada waktu dia memiliki banyak. Dia punya ternak, dia punya perak, dia punya emas. Uang itu akan menguji, dia itu diuji kita sebenarnya. Apakah kamu melihat semua kekayaan ini karena berkat dari Tuhan, ataukah kamu percaya akan semua mamon ini? Dia diuji, God, maybe aku percaya masa depanku dalam tangan. Uang itu sebetulnya netral. Uang itu bukan baik atau jahat, tapi uang itu just netral. Uang itu kita bisa review ourselves. Uang itu bisa melihat siapa kita sebenarnya sebetulnya. Jadi how I spend my money, jadi saya mengeluarkan uang itu sebetulnya I can see how, saya bisa refleksi who I am. Ya. Kalau kita nggak punya uang dulu generous, waktu sebelum kalau kita punya uang pas-pasan, kita generous. Semakin kita punya uang banyak, kita semakin generous. Uang itu will reveal who you are. Pada waktu nggak punya uang, pelit, saudaraku. Semakin banyak punya uang, kita semakin pelit juga. That's how money, karena itu Abraham diuji. When they have money, dia uji, kamu tetap hold on to your money atau you trust God. Gitu ya. Dan di tengah kelimpahan, dia tahu Tuhan kau sudah memberkati aku. Dia bermurah hati dan membiarkan Lot memilih. Lot, you choose the best part. Jelas, Lot pilih tanah yang terbaik. Dia lihat yang padang, yang Yordan begitu bagusnya. Of course dia pilih itu, saudaraku. Dan Lot memilih berdasarkan apa? Sebetulnya Lot tahu itu dekat Sodom. Ya kata dibaca, dekat Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu sudah tahu bakal nanti dihancurkan. Seharusnya Lot itu bilang, I would choose closer to you. I would let you go first, Abraham. Seharusnya. Tapi dia pilih, dia melihat, wah ini cuan banyak ini di Yordan, saudaraku. Nah saya mau belajar, kenapa kita belajar Abraham itu so generous in his life. Dia bisa begitu generous, dia begitu, that's okay. Nah, dalam hidup ini ada 3 macam karakter, saudaraku. Dalam hidup hubungan timbal balik itu ada 3 macam. Ada satu buku yang saya baca dari Give and Take, ya. Ini penelitian dari Profesor Adam Grant. Ada 3 macam orang. Yang pertama, taker. Taker itu pengambil, ya. Mungkin orang Kristen, we are beyond that. Taker itu fokusnya selalu dia apa keuntungan buat saya. Contohnya, ada nggak saudara mungkin pernah dengar ada employee, ya dia bos ya. Dia punya pegawai tapi pegawainya itu digaji minim. Terus kalau libur nggak boleh. Pokoknya yang dia pikirkan itu selalu keuntungan. Ayo kamu kerja, nggak dibayar. Jadi yang dipikirkan itu what can I take? Itu taker. Ya. Jadi saudara mungkin lihat ini saya pernah ada banyak. Bahkan sampai orang yang successful. Ada arsitek namanya, kalau saudara pernah belajar arsitek namanya Frank Lloyd Wright. Saya sekolah arsitek, itu arsitek terkenal di Amerika. Kalau saudara pergi ke Amerika, selalu lihat bangunannya. Jadi waktu saya kuliah itu dibahas juga. Tapi orang ini taker. Jadi semua desain itu, kalau dia desain, padahal yang ngerjakan itu anak buahnya dia semua. Tapi tidak boleh menaruh nama anak buahnya. Harus taruh nama dia. Kemudian dia memperkerjakan banyak orang-orang internship, nggak digaji. Saudara. Banyak orang suruh kerja berjam-jam, nggak dikasih apa-apa. Jadi yang namanya terkenal cuma dia, itu taker. Jadi dalam relationship, dia selalu mikirkan apa keuntungan. Ya mungkin kita orang Kristen, maybe we're not like that. Yaitu kita beyond that one. Jenis yang kedua namanya matcher. Ya. Matcher ini orang yang beroperasi dengan hubungan timbal balik. Ya. Kalau kamu baik sama aku, don't worry, aku baik sama kamu. Kalau kamu tolong aku, don't worry, aku pasti tolong kamu. Jadi matcher itu mungkin kita kebanyakan dari orang Kristen mungkin masih we are here. Jadi kita nggak mau utang budi, betul nggak? Kalau saudara ditraktir, saudara pasti nanti next time aku aja, nanti next time aku yang traktir. Ya, nanti Pak Yosya yang traktir nanti malam, gitu gantian gitu ya. Matcher. Jadi saya nggak mau utang budi begitu kan? Karena saya sering traktir, jadi saya mau berbuat baik. Gitu. Ini timbal balik. Jadi pokoknya kalau kamu dulu ngerepotin aku, ya aku pasti ngerepotin kamu. Tapi saudaraku, karena ini hubungan balance ya. Tapi kalau kamu nggak pernah nolong aku, jangan pernah minta tolong sama aku. Karena kan apa? Dia balance kan, betul ya. Betul kan kalau kamu nggak, ini matcher ini oke, at least oke. Tapi ada tapinya, saudaraku. Matcher itu dia akan hitungan kalau, saudaraku, persoalannya matcher itu kalau orang yang kita tolong tidak tolong kita balik, kita marah. Karena di dalam pikiran kita, aku udah nolong kamu,
kamu nggak nolong aku. Ini nggak di sini nggak ada, di sini nggak, di Hobart ya. Pernah nggak saudara bilang gini, ada mungkin ponakan dulu saudara bantuin uang sekolah. Mungkin kakak adik saudara kasih uang bantuin. Terus setelah mereka sukses, mereka lupa sama saudara. Nggak pernah nelpon, nggak pernah WhatsApp, terus saudara marah. Ini nggak di sini ya, di Hobart. Nggak ingat dulu nggak punya uang tuh siapa yang tolongin. Dulu ingat waktu kamu nggak punya apa-apa, yang tolongin gue. Sini nggak ya pokoknya ya. Jadi saudara marah-marah, itu mature. Kenapa? Di pikiran kita hitung-hitungan. Memang baik, tapi begitu orang yang saudara tolong, tidak nolong saudara balik, saudara marah. Nah itu berarti kita operate at the level of mature. Ada yang ketiga, namanya giver, pemberi. Giver ini orang yang memberi, tapi dia tidak melihat apa yang harus saudara balik. Jadi aku cuma mau tolong kamu, I just want to give you, yang penting kamu sukses, whether you remember me or not, doesn't matter. I just want, karena aku terima berkat dari Tuhan, I want to bless you. Orang ini beroperate pada dia kasih nasihat, dia tolong orang, mau kamu ingat aku, mau kamu gak ingat aku, it's okay. Jadi dia fokusnya kepada dampak, bukan kredit. Ini motivasi orang-orang giver ini, dia cuma mau menolong, memberikan kontribusi, memberikan pertumbuhan, senang berbagi ilmu. Tanpa menghitung, kamu nanti ingat aku, it's okay. Dan Abraham operate like that. You go, I don't care. I just want to give you. You know, whether you remember or not, it doesn't matter. Nah ini yang mau saya challenge, kadang-kadang kita orang Kristen, kita masih operate on the level of mature. Pada waktu kita giver, pada waktu sudah menolong ponakan saudara sekolah, itu berkat dari Tuhan. Mau mereka ingat, it's okay. Saudara tolong keluarga saudara kasih, it's okay. Jangan pernah, karena berkat itu dari Tuhan. Nah sekarang saya tanya saudara. Dari 3 jenis ini, taker, ya pengambil, matcher, ya yang timbal balik, sama giver. Dalam hidup ini, siapa yang paling sukses? Taker, matcher, atau giver? Ya. Ini saya kan dosen di ini kasih tes seperti murid-murid saya. Siapa yang bilang taker paling sukses? Oke, 1. Oke. Siapa yang bilang matcher paling sukses? Oh sorry, saya ulangi lagi. Ya, sorry. Ini saya baca lagi. Dari 3 ini, siapa yang paling gagal? Nanti baru saya tanya yang paling sukses. Siapa yang paling gagal? Ya. Yang paling fail dari penelitian itu siapa yang paling fail? Taker, ya, matcher, atau giver? Ya, saya tanya lagi ini, gurunya dosennya salah ini ya. Dari 3 itu siapa yang paling gak sukses? Siapa yang bilang taker? Oke, 1. Usah 2, oke. 3, oke. Siapa yang bilang paling gak sukses itu matcher? Oke, matcher paling gak sukses. Oke. Terus siapa yang paling gak sukses kalau giver? Oh gak ada ya. Oke, wow. Siapa yang gak lulus ya? Gak mau jawab ya. Ada pasti gitu, pasti kalau saya tanya di kelas itu siapa yang ada yang pokoknya sebagian besar. Pokoknya gak tahu gitu ya. That's okay. Dari penelitian itu yang paling gak sukses itu ternyata giver. Tunggu dulu. Kenapa pada ini gitu? Karena memang kadang-kadang dia awal itu dia terlalu baik. Betul? Dia kasih orang, dia tolong orang. Sehingga orang lain tuh sukses. Jadi orang lain itu berhasil. Kadang-kadang lupa. Gak semua orang ingat sama kita. Karena dia kasih naik. Karena dia kalau misalkan punya kompetisi gitu ya. Dia gak bantu aja kompetisinya. Dia gak takut. Kan dia tahu berkat dari Tuhan kan. Ada kompetisinya. Kamu perlu apa? Ini tak tolong ini gitu. Karena itu dari penelitiannya ini. Yang paling gak sukses itu si giver. Nah sekarang saya tanya dari 3 ya. Siapa yang paling sukses sekarang dari 3 itu? Taker, matcher, atau giver. Tadi sudah tahu yang paling gak sukses si giver ya. Oke, kalau sekarang yang paling sukses, siapa yang bilang taker paling sukses? Oke, 2, 3, 4, oke. Siapa yang bilang matcher paling sukses? Oke, siapa yang bilang giver paling sukses? Lumayan banyak, yes betul juga. Dari penelitian ternyata giver itu yang paling sukses juga. Karena apa? Karena memang pada awalnya giver it seems losing. Taker yang menang. Karena dia kan mengambil keuntungan. Selalu profitnya itu dia begini. Buka bisnis, wah dia karena kan dia dapat untung, nggak gaji orang. Tapi dalam waktu singkat taker itu yang paling gagal. Siapa mau pegawai yang kerja sama begitu? Betul?
Siapa mau partner cari begitu? Pertamanya memang dia kan bisa. Wah, dia ngambil kesempatan. Kelihatannya dia tuh booming. Boom. Tapi semua taker businessman, semua taker leader selalu losing at the end. Tapi giver memang pertama dia selalu kalah. Karena dia generous, dia tolong orang. Dia berikan waktunya buat orang. Nggak hitung-hitungan. Dia memang kalah. Tapi long term, saudaraku, long termnya. At the end, giver itu selalu yang paling menang. Bisnis yang paling sukses, pemimpin yang ada the giver. Saudaraku. Karena apa? Kalau waktu pertama kali, kalau orang cari partner, pada waktu dia bantu orang, dia nggak mikirin, dia tolong orang. Pada waktu dia bisnisnya berkembang, dia cari partner yang dipikirin, yang taker apa matcher? Giver kan dicari dulu. Oh iya, aku ingat dulu si Denny. Aku ingat dulu si Pak Yosi. Aku ingat dulu waktu itu aku dikasih nasi. Dia cari sehingga giver itu at the end, saudaraku. Long termnya, pada awalnya kalah, tapi pada waktu long termnya, he is the most successful. Dan kalau saudara ikuti LinkedIn, ada LinkedIn, kalau yang punya LinkedIn, saudara bisa cari namanya Adam Rifkin. Jadi ini businessman tersukses, saudaraku. Ternyata yang dia kerjakan itu adalah he is a connector. Dia punya the most network in the world. Karena dia suka bantu orang. Di entrepreneurship, dia kasih nasihat. Ada orang baru, mau mulai bisnis, dia tanya. Kalau kita udah sukses, seringkali kalau orang baru, kamu ini buang waktu aja sih. No, dia sediakan waktu. 10 menit, kamu kasih ini loh, kamu tak konekkan ke sini. Sehingga pada waktu yang dibantu itu booming, dia cari kembali ke dia, saudaraku. Dan I want to challenge you kadang-kadang, seperti Abraham itu. Think as a giver. Percaya bahwa kita nggak takut pada waktu orang menipu kita, pada waktu kita memberi berkat. We're not afraid of losing the blessing, karena kita percaya bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. And who is the most giver? Contoh yang kita pakai, Jesus is the giver. Dia mati di atas kayu salib, dia berikan hidupnya. This is my life to show how much I love you, I die for you, expect you of nothing. Saudaraku, Yesus bisa saja, saudaraku, di surga bilang, kamu tuh berdosa, I just burn you all. Tapi dia turun, dia berikan, this is my life. Dia berikan hidupnya untuk kita semua. To show how much he cared, to show how much he is our role model for the giver. Tidak ada kasih yang lebih besar di Yohanes 5. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. The giver is trusting God. You believe your future is not depending on your money, your education, your wealth, your knowledge. Your blessing is coming from God. Sehingga kita bisa bermurah hati. Sehingga kita bisa meninggalkan kekhawatiran kita. Sehingga kita bisa membagikan berkat knowing that the blessing is from God. Amen. Jemaat di Sydney, do you want to be a giver? Amen. Amen. I'm not talking about just the money, tapi generosity. Banyak orang, anak-anak muda yang perlu mentor kita. Kita sebagai orang-orang tua ini. Saya udah tua, saudara. Banyak orang need your advice. Some people need your time. Some people need your, sometimes money juga. Amin. Yang kedua, saudaraku. Oke. Kita lanjutkan lagi ayatnya tadi ya. Let's look at kita baca di ayat yang ke-12 dan seterusnya ya. Abraham menetap, oke. Kelihatannya. Yes, oke. 12 ya. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom, Tuhan ya. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah daripada tempat engkau berdiri ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Oke. Kemudian 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Saudaraku, pada waktu itu tanah yang dilihat oleh Abraham itu begitu gersangnya, begitu no future. Jadi farming itu penting sekali karena itu masa depannya. Jadi kita perlu, kalau Abraham melihat tanah Kanaan itu, dia berarti aku harus, karena kering, kan aku ini harus bergantung sama Tuhan karena perlu hujan. Kalau tanah yang sudah hijau, dia sudah, it's a really green, I don't need to do much, I can get a lot more. Tapi Abraham meskipun dia
dia melihat tanah yang gersang itu, terus Tuhan bilang, kamu jalan kelilingi, coba kamu jalan, kamu lihatlah, itu akan kuberikan kepadamu. Dan saya mau challenge kita bahwa poin yang kedua, saudaraku. In life sometimes we need to see life with the eyes of faith. Kita perlu belajar melihat hidup ini dengan mata iman, saudaraku. Meskipun di depan kita akan ada, oh God, pekerjaan suami saya itu seakan-akan belum, not the one that I wanted. Mungkin pekerjaan saudara ya, mungkin saudara melihat kondisi tempat ini, saudara. Faith artinya, jadi kalau kita punya iman itu artinya, you are living between the promise and the fulfillment. Jadi di gap antara melihat janji Tuhan and the fulfillment, that where you need the faith. Abraham melihat hidupnya dengan iman. Abraham melihat kondisi masa depannya, bukan dengan mata jasmani, tapi dia melihat dengan mata rohani. Sedangkan Lot melihat hidupnya dengan mata jasmani. Dia lihat, Lot itu tahu tanah Yordan itu begitu hijaunya. Tapi dia tahu itu dekat Sodom dan Gomora. Dia tahu Sodom dan Gomora itu kan kita baca, kita tahu bahwa itu kan dihancurkan. Berarti ada wickedness, there's so much problem. Kalau Lot itu melihat dengan mata rohani, itu meskipun hijau, tapi itu dekat dengan Sodom dan Gomora. I should stay away from it. Di lembah dan ini yang tipuan yang dilihat Lot. Kadang-kadang juga kita perlu melihat. Mungkin there are choices in your career. Melihat, wah ini banyak uang di sini. Wah kalau aku kerja ini aku banyak uang. Tapi kalau aku memilih kerjaan ini, aku harus meninggalkan keluargaku. Aku tahu this place is membuat aku jauh dari Tuhan. Tapi kalau aku pilih pekerjaan ini mungkin gajinya lebih sedikit. Tapi I can spend my time with family. But I know that I will go closer to God. Kadang-kadang itu jadi pilihan kita, betul nggak? Kita perlu melihat dengan iman, God, meskipun this is the choices where I'm living now. Di kota ini, mungkin pekerjaan ini seakan-akan small, seakan-akan kering, tapi I grow closer to you. I can spend more time with family, I can spend more time serving you. Tapi I'll choose this one because I want to learn, melihat hidup ini dengan mata iman. Itu yang dipakai oleh Abraham, saudara. Lot itu memilih dengan mata jasmani, dia cuma lihat kesuburan, dia lihat kemakmuran, tapi dia tahu that place is actually dekat Sodom dan Gomora. Seharusnya dia pilih, Abraham, I will choose closer to you. You choose first. Karena dia tahu kalau apapun yang aku pilih, as long as I'm with God, I'll be okay. Amin. Dan Tuhan mau juga, dia suruh Abraham melihat, dia kelilingi, saudaraku. Pada waktu Tuhan bilang, pada Abraham, kamu lihat, itu phrase-nya sebetulnya sama pada waktu si Abraham itu mengorbankan Isaac, kan? Saudara ingat ya ceritanya? Pada waktu dia mau mengorbankan Isaac, kemudian Tuhan memberikan gantinya, betul, ya kan? Pada waktu mata Abraham itu melihat, itu that the same. Waktu dia lihat mau dia mengorbankan si Isaac ya, kebetulan anak saya namanya Isaac juga, mengorbankan Isaac, dia lihat ada rams yang digantikan ramsnya. Itu sama pada waktu lihatlah itu seperti lihatlah bahwa Tuhan itu menyediakan. Tuhan provide for you, saudaraku. Dan Abraham menoleh melihat, saudaraku. Dan ini saya ingin menguatkan kita masuk ya baru tahun minggu ketiga ya. Saya nggak tahu bagaimana situation kita, ada yang sudah for sure, sometimes it's not ya. Kita mau belajar sebab hidup kita ini oleh iman bukan oleh penglihatan. Saya percaya kadang-kadang mungkin ada student datang, aku sebenarnya nggak mau ke sini kok, aku sebenarnya mau ke tempat ini kok, tapi dia harus ke sana, saudaraku. Ada mungkin saudara pekerjaan, aku sebenarnya nggak mau this job kok, maybe not the first one. Saya mau men-challenge saudara, melihat seperti Abraham berjalan, lihat God, it doesn't matter where I am, it doesn't matter what I'm doing now, as long as you with me, you're able to provide. Amin. Dan Abraham tahu bahwa Tuhan sanggup menyediakan. Abraham itu beroperasi dengan pola pikir bahwa Allah sudah promise to be with me. Meskipun through challenges, through the valley of death, dalam kekeringan dia akan sanggup mencukupi dan memberkati kita. Amin. Ini kadang-kadang we need to learn our life through the eyes of faith. Amin. Poin yang terakhir, saudaraku, poin yang ketiga saya mau bahas agak sedikit panjang. Di ayat yang ke-17 ya. 17-18, ini saya bacakan message-nya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang. Jadi Tuhan bilang, meskipun even though this is not the land that you want, jalanilah menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Yang terakhir 18 yang penting ya. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon terbatin. Lalu
didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya. Saudaraku, saudara perhatikan pada waktu Lot pindah ke lembah Yordan, Lot tidak mendirikan mezbah. Tapi pada waktu Abraham masuk ke tanah yang tidak diinginkan, that's not the first choice, dia mendirikan mezbah di sana. Apa artinya? Kenapa kemah? Kemah itu artinya kita hidup sementara, kita tidak mengakar di dunia. Jadi waktu itu dia pindah kemah. Tapi yang menarik, Abraham itu mendirikan mezbah. Mezbah itu artinya mengakui kehadiran Tuhan di sana. Tuhan hadir, God, you are here with me. Meskipun tanah Kanaan itu is not my first choice, terlihat kering, padang gurun, tapi aku mau mendirikan mezbah. I wanted to plant my heart in this land. Saudaraku. Itu bedanya, saudaraku. Dia mengakui kehadiran Tuhan bahwa God, you are here with me. Aku mau mengucap syukur, aku mau menyatakan God, you are with me. And I believe if you are with me, you will use me. Poin yang ketiga, saudaraku. Sekalipun kita itu berada di tempat yang tidak kita inginkan, Tuhan itu selalu sanggup memakai hidup kita dan menjadikan kita jadi saluran berkat. Seringkali kita nunggu nanti kalau aku sudah pindah, kalau aku sudah punya kerjaan the perfect job, kalau aku sudah punya the dream job, nanti kalau aku sudah tinggal on the perfect city, nanti kalau aku sudah punya this and that, I will serve the Lord. Itu berarti Tuhan akan bisa pakai kita, saudaraku. Seringkali tapi saya belajar di tempat ini bahwa Abraham itu ada di tempat yang tidak dia inginkan. Second choice, dia mungkin secara mata Jordan lebih bagus. Tapi dia tahu di kanan-kanan, meskipun tempat ini dia berkata, dia mendirikan mezbah, dia mengakui bahwa God, you are here with me, saudaraku. Tuhan bilang, karena itu kadang-kadang pekerjaan kita is not what we want. Ya. Mungkin dari Indonesia sudah pindah sini, sudah punya gelar, ya, kita punya degree. Tapi sampai di sini kita nggak dipakai degree-nya, betul? Maybe kita bisa, we feel like God, this is not the place that I want. Tuhan mengajak kita untuk berjalan, jalani menurut panjang dan lebarnya, sebab akan kuberikan negeri ini. Dia tahu bahwa Tuhan dimanapun aku berada, kapanpun aku berada, Engkau pasti sanggup memakai aku jadi berkat, saudara. Itu yang diterapkan oleh Abraham. Dia mendirikan mezbahnya, saudaraku. Saya pernah kasih contoh, saudaraku. Saya pernah kasih contoh tempat ini mungkin tahun lalu ya. Kadang-kali kita itu lihat hidup seperti kita makan western food. Betul, western food itu kalau makan ada appetizer, betul, ada menu pembuka ya. Terus ada menu utama, kemudian ada dessert. Betul, ada menu utama, ada appetizer, ada main course, ada dessert. Jadi kita lihat begitu, oh aku ini masih SMA, aku masih belum, kerjaanku masih belum oke, itu appetizer lah, itu appetizer hidupku. Nanti kalau aku sudah umur 30, 40, aku sudah punya karir yang bagus, itu main course. Ya. Nanti kalau sudah umur 70, ya, umur 50 kayak saya gini, 50, 60, itu dessert lah. Jadi kita udah slow down, no. Kita lihat hidup itu seperti kita makan Chinese food. Chinese food itu ada berapa? 10. Kalau ada wedding ya, 10 macam. Betul? Ada capcay, ada ayam koloke, ada sup. Saya tanya, yang menu utama mana? Semua menu utama, betul nggak? Keluar satu, pum, keluar nasi goreng. Keluar ikan, pum, keluar capcay, pum, keluar. Semua keluar untuk menu utama yang mana? Semua menu utama. Betul nggak? Artinya dalam hidup kita tuh setiap itu, saudara masih muda, kuliah, SMP, kuliah, lulus itu semua menu utama. Saudara. Sehingga kita bisa berkata, aku mau mendirikan mezbah. Setiap season of our life. Nggak perlu nunggu next, oh aku masih muda. No, now God want to use you. Pada waktu saudara umur 30, karir saudara, yes God want to use you. Saudara umur 50 kayak saya begini, God want to use you every single part of your life. Menu utama. Ya, nanti kita makan Chinese sama-sama di sini ya. Oke, ya, saudara ingat gitu ya. Indo juga ya. Loh, kalau saudara pesan kan campur semua 10 macam. Kalau saya tanya, makan menu utama. Semua menu utama. Saudara. Itu cara kita melihat hidup, saudara. Nah, saya kasih cerita sedikit, saudara. Sama, saya tuh pindah. Saya tahun lalu sudah sering cerita. Saya tinggal dari Surabaya, saya pindah sekolah. Saya sekolah S3 di Sydney. Lulus, saya tuh pengen tinggal di Sydney, betul? Kan Sydney kan it's a metropolitan, it's nice.
Tapi saya cari kerjaan dosen, saya dapat di Brisbane. Memang waktu itu kecil. Gitu. Tapi saya belajar Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan sanggup pakai kita. Kota kecil, saya jadi dosen di sana, saya ngajar, saya bantu melayani rock di Brisbane. Saya melihat Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Saya bisa melayani, saya melihat anak saya bisa sekolah, saya melihat pekerjaan istri saya. Kota kecil, saya melihat dimanapun Tuhan ada di situ. Sampai dari Brisbane, kemudian saya pindah, saudaraku. Kerjaan, saya coba cari kerjaan di Amerika. Ya, saya ingin, masih muda lah, jadi ambisinya masih lumayan banyak, saudaraku. Kalau kita ke Amerika, kalau mau pindah ke Amerika itu biasanya kita pilih yang kota besar, betul? San Francisco, saudara mau ke New York, saudara mau ke LA, betul? Saya cari kerjaan dosen, dapatnya saya itu di kota kecil di Duluth, saudaraku. Tapi ya, karena I wanted experience ya, ini memang, saya bilang, kota kecil Duluth itu seperti mirip-mirip Tasmania, jadi penduduknya cuma 100.000. Jadi about 2 hours from Minneapolis, kalau saudara lihat rame-rame demo di Minneapolis, ya itu kotanya sekarang. Rame, tapi di dulu saya bilang, Tuhan, very small city, really cold. Tapi saya punya prinsip, God, dimanapun saya berada, whatever season I have, Engkau bisa pakai saya. Betul, di situ kota kecil, Tuhan berikan kesempatan tuh. I share a message, anak saya bisa dapat scholarship. Istri saya, saudaraku, istri saya karena itu waktu saya pindah, dia belum punya visa kerja, dia cuma bisa sekolah. Akhirnya dia iseng-iseng apply S3, dia dapat PhD itu di sana. Di kota kecil yang no one knows and no one cares. Saya melihat Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan itu sanggup memakai dan sanggup memberkati kita. Amin. Terus waktu itu kan, ya saudara ingat, saya pindah 2019, terus ada COVID, saudaraku. Jadi Amerika itu kan begitu kacau. Kalau saudara ingat, yang paling banyak mati waktu COVID itu di Amerika, saudaraku. Karena orang Amerika nggak mau pakai mask, nggak mau divaksin, jadi like really chaos gitu ya. Akhirnya saya berdoa, ya sudah kita pulang kembali ke Australia. Nah, waktu itu saya lihat Australia, Australia orang main tenis, semua open ya. Saudara ingat waktu itu Australia kan the safest ya, karena bordernya ditutup gitu ya. Saya pulang, mau saya, of course, saya kembali ke kota besar. Betul kan, mau di Sydney, di Melbourne. Saya coba apply kan waktu itu very chaos ya, nggak boleh masuk. Saya apply diterima di Tasmania, saudaraku. Saudara kalau pernah Tasmania kan, Tasmania itu very small city, kotanya kecil, kotanya dingin. Saya bilang, God, what am I going to do over there? Gitu ya. Tapi kalau kita mau punya prinsip bahwa dimanapun kita berada, on that season, Tuhan itu pasti sanggup memakai kita dan menjadikan kita berkat dimanapun. Waktu saya sampai ke sana, nggak ada gereja Indonesia, saudaraku. Saya bilang, this is one of my calling. God, saya lihat banyak orang Indonesia di sana. Mereka rindu. Nah, waktu itu border dibuka, jadi masuk dari student masuk, working holiday visa masuk. Jadi banyak. Saya lihat ada kebutuhan di sini. Saya berdoa, kemudian kita mulai persekutuan dengan rekan saya. Saya ketemu dengan Pak Didi juga. Let's start Indonesian Church, saudaraku. Dan sekarang udah tahun ketiga, saudaraku. Ini saya kasih. Ada fotonya, ini kemarin kita Natal. Memang a small community, saudaraku. Tapi waktu saya lihat ke sana, I cry karena kita mulainya itu like a very small. Mungkin persekutuan kita itu mungkin 5 people, 6 people. Tapi saya lihat, kita bisa jadi wadah untuk orang-orang Indonesia beribadah di sana, saudaraku. Ada yang kenal, saudaraku, itu kan gitu. Gitu. Waktu saya lihat ini sudah tahun ketiga, saudaraku. Jadi nanti kita next month, kita akan mulai dari ibadah sebulan sekali, kemudian dua kali, dan mulai Februari ini kita bisa every week kita mulai, saudara. Waktu saya lihat Tuhan, siapa yang pikir waktu itu it's a small city, Tuhan bisa pakai kita semua, Tuhan bisa membuka jalan, Tuhan bisa memberkati, saudara. Dan poin berikutnya, saudaraku, ya, yang perlu saya ingat, saudaraku, nanti kelamaan saudara lihat foto terus nanti, ya, just kidding. Ya, nanti kalau saudara holiday bisa ikut kebaktian. Ya. Dan juga saudaraku, waktu yang menarik lagi, poin terakhir ini, pada waktu Lot departed, setelah Tuhan bilang, lihatlah ini Tuhan, lihat ini, jalanilah. Kemudian waktu Lot itu pergi, kemudian God confirm, all the land you see, the north, the south, and the west, I will give it to you. Setelah Lot pergi, baru visi Tuhan itu turun ngomong sama si Abraham. Dan memang kadang-kadang we need to let go of the ideal, the perfect life that we want. Ya, jadi kadang-kadang kita mengembang, kalau aku nggak punya pekerjaan ini, it's not good kan. Kalau aku nggak have this house, kalau aku nggak tinggal, sometimes we have to let go. God, I'm just want to let go my dream and let you lead me to what is ideal to you. Pada waktu Lot pergi, baru Tuhan itu say the vision. Setelah mungkin the lesson that I can get,
Pada waktu setelah kita melepaskan all the idealism that we have, kita baru bisa melihat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya belajar, saya bertobat bahwa seringkali bukannya Tuhan itu tidak memberkati kita, tapi seringkali terjadi dalam hidup saya. Saya menutup mata saya untuk melihat berkat Tuhan itu ada. Karena this is not the place that I want. Dan kalau kita punya konsep bahwa wherever we are, ya, mungkin seakan-akan saudara, you don't want to be here, you don't want to be in this place. Tapi pada kita belajar, God, you can use me, you can bless me. Saudara akan melihat berkat Tuhan yang melimpah. Bukan karena sebelumnya nggak ada, tapi karena we close our eyes. This is not what I want, Tuhan memberkati ini. Saudara, no, that's what I want. Pada waktu you close your eyes, itu terjadi dalam hidup saya, saudara. I refuse to see. Pada waktu saya belajar membuka mata saya melihat, wow. Ternyata berkat Tuhan itu sudah lama menyertai Tuhan berikan good family, good opportunity. Tapi saya menolak to see. Saya menutup mata saya karena saya tahu this is not what I want. Sekarang saya belajar bahwa Tuhan, wherever I am, I can always see your blessing. Ini yang saya perhatikan. Pada waktu kita pindah dari Australia, kan saudara ingat ya, saudara kita sudah lama di sini. Pada waktu saya contoh sendiri saja lah. Ya. Pada waktu saya dari Indonesia, saya bilang, wah kalau saya bisa nyampe Australia, saya pasti lebih bahagia. Wah, saya bilang, I do everything. Saya plan sekolah saya begini. Tapi setelah sampai ke Australia, kok nggak happy ya saya? Begitu ya. Saya lihat banyak juga orang-orang, saya ada, ya di sini nggak ada di jemaat di Obat. Wah dia tuh pekerjaannya waktu di Indonesia susah, berat. Gitu. Jadi dia stres sampai, wah I hate my job. Terus kemudian dia punya kesempatan, dia bisa pindah ke Australia. Sampai di Australia, dia komplainnya sama. This is not what, dia padahal, saya ingat waktu kita ketemu di Indonesia tuh dia komplain, Indonesia tuh sampai sih dapat pekerjaan bagus. Dia komplain juga, pikir gitu. Saya kenapa ya? Kenapa saya pikir waktu kita pindah ke Australia, remember that how much we want to come here, right? Ya. Pada sampai sini kenapa kok kita nggak bahagia, saudaraku? Ini yang terjadi ternyata. Ternyata we are removing our goalposts. Ya. Jadi pada waktu kita ini punya goalpost, nanti kalau aku sampai sini, aku pasti bahagia. Tapi ternyata pada waktu kita sampai di Australia, kita mulai membandingkan, kita pindahkan goalpost. Nanti kalau aku punya pekerjaan ini, aku baru kita geser lagi. Saya nggak bisa happy lagi. Pada waktu sudah punya pekerjaan yang baik, sudah pikir, nanti kalau aku punya rumah 5, baru aku bahagia. Geser lagi. Punya rumah 5, nanti kalau aku punya villa, punya boat, baru. Jadi kenapa kita nggak bahagia? Karena we are removing the goalpost in our life. Yang seharusnya kita pada waktu kita fokus on the blessing, mensyukuri berkat Tuhan, terima kasih Tuhan, I can be here. Saya akan lihat blessing. Pada waktu saudara dapat pekerjaan baru, bersyukur Tuhan, terima kasih. Itu yang saya lakukan, saudaraku. Sebagai mungkin karena saya suami lah, saya orang laki. Jadi saya tuh punya ambisi terus. Saya lihat ke belakang, saya lupa begitu banyaknya Tuhan tuh memberkati saya. Tapi I never be happy dan bersyukur akan Tuhan. Sehingga kenapa kita nggak bisa happy? Karena kita memindahkan goalpost. Betul nggak? Berapa banyak kita sampai sini sekarang kita kok nggak happy sekarang? Gitu. Nggak, sini nggak ada ya, nggak ada Obat pokoknya. Sini happy semua. Betul pasti ya? Semua happy semua. Itu because we're moving the goalpost. Saya bilang Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. There's so much blessing, so much, and I don't. Sekarang saya bertobat dimanapun Tuhan taruh, dimanapun saya berada Tuhan, saya melihat seperti saya mau mendirikan mezbah. Terima kasih Tuhan, You are here with me. Terima kasih Tuhan, Dia menaikkan mezbahnya, saudaraku. Nah, sama kita tahun 2020, I don't know where we are at. Kita bangun mezbah, ya. Terima kasih Tuhan, mungkin kita tidak punya banyak, mungkin maybe I don't have a lot, tapi terima kasih that I could be here. Mungkin pekerjaan itu tidak ideal, tapi terima kasih that I can have a good family, I can have a good community. Mezbah mendirikan mezbah di tempat yang kurang ideal itu akan menjadi tanah kudus, where you can see the blessing and the presence of God there. And I want to change how we see it. Kita masuk tahun 2026, saya nggak tahu how you coming 2026. Saya undang pemain musik, bersih maju ke depan, saudaraku. Kita naikkan lagu, telah kulihat, bisa ya, main D gitu ya. Kebaikanmu, saudaraku. I want to challenge bagaimana kita masuk. Maybe your job is not ideal. The place that you live is not ideal. Your finances is not ideal. Tapi kita mau, Tuhan aku mau menaikkan mezbah Tuhan. Aku percaya bahwa sekalipun this is not the place that I want, aku mau menaikkan ucapan syukur. Ya, mari kita bagi diri bersama, saudaraku. Saya rindu kalau saya datang dengan, mungkin ada suami istri, sudah bisa gandeng tangan, saudaraku.
Ya, kalau yang pacaran jangan dulu nanti ya. Pacaran dulu, ya. And I think just to hold, Tuhan terima kasih Tuhan. You know, maybe my life is not perfect. Kalau saudara student sendirian ya, maybe my life is not perfect. Mungkin seperti Kanaan. Yang saya lihat seperti padang gurun begitu. Tapi as long as I have you with me, God, you know. Meskipun di tempat kita ada di tempat yang belum tidak kita impikan, di mana ada hati yang bersyukur, di tempat itu akan menjadi berkat dan membawa berkat. Amin.